Oke, tes tes, masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrik Galentino, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 41522110012. Program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dalam rangka UAS pengantar kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan mencari algoritma mana sih yang paling baik dari kelima algoritma di layar ini. Jadi ada KNN, Decision Tree, Naive Bayes, Clustering, dan SVM. Kita cari tahu mana sih yang terbaik gitu untuk menjalankan tugas-tugas dan mengolah data. Kita masuk ke slide selanjutnya. Jawabannya adalah depends atau tergantung. Kelima algoritma ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam mengolah data dan menjalankan algoritma dari masing-masing tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Tergantung dari apa? Tergantung dari yang saya rangkum ada 5 hal. Yang pertama adalah tergantung dari tipe datanya itu apa. Kalau misalnya data yang diolah adalah berupa string atau integer, itu mungkin bisa ketahuan mana algoritma yang lebih baik daripada algoritma yang lainnya gitu. Tapi ketika faktor-faktor lainnya digabungkan, maka algoritma yang satu bisa jadi baik di suatu hal, tapi algoritma yang lain baik di hal yang lain. Jadi nggak ada algoritma yang benar-benar the best di dunia ini, karena semua algoritma itu diciptakan untuk bisa saling melengkapi dan bisa digunakan juga untuk melakukan pekerjaan kombinasi gitu. Jadi algoritma bisa digabungkan dengan algoritma yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Faktor-faktornya ada 5. Salah satunya data type-nya tadi. Jadi kalau misalnya data types-nya berupa integer atau boolean itu mungkin mudah, tapi kalau misalnya datanya berupa image atau video, itu mungkin akan memerlukan memori dan penyimpanan yang lebih besar juga untuk mengolahnya. Terus juga ada size dari datasetnya. Ini juga bergantung kepada tipe datanya tadi. Kalau misalnya tipe datanya video ataupun gambar, mungkin akan lebih besar daripada tipe data yang primitif gitu, kayak numerik atau string dan sebagainya gitu. Terus juga selanjutnya ada dimensi dari datanya itu sendiri kayak gimana. Selanjutnya juga ada seberapa besar masalahnya yang mau kita selesaikan gitu. Jadi kita kan menjalankan algoritma ini pasti ada suatu data dan ada suatu masalah yang ingin kita cari tahu gitu. Jadi kayak misal contoh, kita punya data tentang penjualan, atau kita punya data tentang kategori, kita punya data penjualan dan kita mau cari tahu dari data penjualan itu kategori-kategori mana aja sih yang paling sering dilirik oleh user ketika mereka baru tampil di halaman timeline mereka atau homepage mereka. Jadi semua itu tergantung pada seberapa besar problemnya. Jadi kalau misalnya problemnya juga ringan, kayak data, misal ada suatu data tentang berapa sih median rata-rata umur masyarakat Indonesia. Nah itu kan ada datanya dan datanya berupa integer. Nah walaupun datanya berjumlah banyak, tapi karena kompleksitasnya yang nggak terlalu sulit, kayak hanya perlu untuk menjumlahkan dan merata-ratakan dari nilai tersebut, itu berarti lebih mudah dibanding harus mengolah suatu image dan sebagainya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang baru gitu. Terus juga ada tujuannya, ini juga berhubungan dengan problemnya itu sendiri gitu. Nah selanjutnya kita akan bahas satu algoritma yang sangat baik dalam
studi kasus tertentu, dan yang saya bahas ini adalah SVM. Jadi ada 3 poin yang saya ingin bahas kenapa SVM ini yang terbaik gitu dari kelima algoritma tersebut. Karena kenapa saya pilih SVM, karena sebelumnya saya nggak milih SVM dulu, tapi kayak saya milih tentang studi kasusnya terlebih dahulu, apakah studi kasusnya ini cocok gitu dengan algoritma tersebut, dan saya memilih yang SVM yang paling banyak paling akurat dan paling cepat dalam pengoperasian algoritma tersebut. Jadi studi kasus yang pertama adalah tentang apabila datasetnya besar dan akurasi yang tinggi itu diperlukan gitu. Jadi SVM ini sangat baik dalam dan efisien dalam tipe data atau pengolahan data di bidang klasifikasi gitu. Terlebih dengan jarak atau perbedaan terkait kelasnya yang jelas gitu. Selanjutnya ada klasifikasi dari image atau dan robustness. SVM ini juga sangat baik, terlebih lagi ketika memang ada kejelasan dan suatu perbedaan yang jelas gitu dari data si image tersebut atau data yang akan diolah gitu. Dan juga hal yang sama dengan text classification. Kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.